podcast duduknya gini. Jadi gimana? Guys, yang judul podcast kita itu Time. Yeay! Kok happy? horor. Happy. Capung dulu siapa yang mulai duluan? Enggak, ya cerita-cerita ngalir aja lah, enggak usah pang-ping kok. Oke, guys. Cerita ini Cerita tentang aku dulu ya, tentang pengalaman kisah nyata, pengalaman pribadi ya di rumah saya sendiri. Pada ketawa. itu kan ketawa. Lucu. Nah, jadinya cerita horornya tuh itu aku lupa tuh tahun berapa. Intinya kan awal lupa tuh aku. Kok ngomongnya apa nih? Oh ya, jadinya awal tuh lupa itu tahun berapa. Iya, dulu kan masih kejadian gempa di Takengon ya. Dulu tuh ada gempa di Takengon. Kalau kalian ingat tuh kayak zaman-zaman kita SD. Enggak, ini kisah nyata. Iya. Disclaimer, ini kisah nyata. Waktu yang kakak awak pergi ke kakak awak tuh ada PMI kayak gitu kan. Dia ikut organisasi PMI. Kok tahu saya tampar. Tadi juga ada di ujung mata aku ketawa-ketawa lagi. Ya, habis itu dia pergi satu mobil truk untuk jadi relawan di Takengon sana karena gempanya itu yang sampai katanya yang parah. Kan dia pergi ke sana tuh seminggu lebih. Terus pas dia pulang, dia tuh kayak yang enggak semangat. Jadi orang yang kayak hilang tenaga. Hilang arah yang kayak ya udah kerjanya tuh tidur. Terus ada di suatu subuh itu waktu itu aku mau pergi sama kawan aku jalan-jalan subuh. Jadi mau minta Honda nih, baru bisa bawa Honda. Minta Honda pas ambil Honda, ya pas mau ambil kunci Honda, tuh lewatin pintu kamar, tapi gordennya tuh gorden yang kita tuh nampak di dalam tuh ada, maksudnya nampak sama-samar gitu kan, tapi nggak sesamar-samar itu. Dan ada sesosok cewek itu tuh dia duduk tuh membelakangi ini kakak aku tuh tidur kan gini, tapi si setan tuh gini, dia tuh gini. Itu dari kakak kok? Enggak, itu enggak ya, itu nggak kan ada gini ya, dia cuma lurus ke situ. Dan kan pas aku lewat, pas awak lewat, aku kayak siapa? Pas awak balik kayak gini, dia udah nggak ada. Dan itu kejadiannya begitu cepat. Kayak kan kalian juga kan mau cerita? Kok. Jangan lu, gue doang nggak bisa masih ketawa. Cerita si polkadot ya. Jadi kemarin tuh, dulu sebelum kamar ini jadi kayak gini. Jadi tuh kremat ayam. Ketawa lagi pantas. Kayak gitu. Kan kamar ini kan belum jadi nih. Tidak masih di ujung situ. Terus kan kamar ini nggak pernah terkunci. Iya, kan kamar ini jarang dikunci kan. Gue juga kenapa dikunci. Jadi kamar ini selalu dikuncinya pakai karet. Lagi tidur tuh kan. Tiba-tiba waktu bangun, pas waktu bangun tuh tengok di di pintu kayak ada ngintip. Yang ngintip kamar kayak pakai baju polkadot. Tapi dia pas awak sadar langsung yang kayak hilang. Langsung nggak ada, yang kayak dia cuma tengok, maksudnya kayak udah itu pas awal itu emang langsung hilang gitu kan. Tapi mikirnya tuh apa orang rumah awak, tapi di hari itu ada memastikan Kos sendiri? Enggak, misalnya Bunda Tih tuh nggak pakai baju polkadot. Aku kira Bunda Tih atau Mama Awak, tapi Mama Awak nggak ada baju polkadot. Kok apa sih? Sampailah ada bertahun-tahun lah. Awak baru melahirkan anak kucing. Ya. Jadi anak kucingnya kandangnya di samping tempat tidur awak. Awak harus tidur hadap kiri. Jadi selalu kalau misalkan hadap kiri tuh selalu ada aja ketindihannya. Ada aja yang nggak bisa geraknya. Tapi di malam tuh ketindihannya tuh ada orangnya. Kayak ada bentuknya. Biasanya kan kok ketindihan misalnya erep-erep bilangnya. Erep-erep tuh yang kayak kok nggak bisa pak main bagus. Ya
Day 2, Day 3, Day 4. A few moments later. Udah, terus pas awal ketindihan tuh, aku ngeliat kan ini kasrawa, di sini kasrawa, sini ada kandang kucing, dalamnya ada kucingnya, ada bayinya lah, bayi kucing, dan aku nengok ada si polkadot tuh lagi, sambil nunduk kayak gini di depan kandang, nggak ke depan kandang kucing, di depan kandang kucing sambil bilang kayak ini nggak apa-apa nih nggak disusuin, kayak gitu. Kayak, bisa mikir apa nih mama awak kenapa masuk kamar yang kayak gitu dah, kayak mau masuk kamar kan langsung kunci pintu nih posisinya, ini apa mama awak terus apa nih ya kayak gitu dan mikir kayak terus tuh nggak bisa gerak kan awak, nggak paksa gerak hilang, terus si Pira kawan awak ngejek awak karena awak cerita si polkadot tuh, dia jajak kayak mampus kok ini polkadot kok gitu. Terus tak lama berapa harinya kayak itu tiba-tiba dia yang mimpiin si polkadot, dia mimpi dia ada di kamar awak, dia liatin awak tidur tapi si polkadot tuh ke samping awak dan bilang kayak itu tuh susuin tuh yang kayak gitu, jadi kayak dia tuh ke punge. Iya. Dan kalian harus tahu ini tuh kamar lokasi tempat cerita polkadot. Ya. Polkadot is daya tuh Apa ya? kok kan banyak Kan kenapa? Ya Oke. Ini tuh terjadi di tahun ini di 2 bulan April tahun Mei, jadi kayak gitu lah. berburu nih Ya, jadi ini kamar aku. Langsung, ini misalnya ini langsung jendela kamar. Dan langsung ada tetangga. Jadi dempet. Jadi dekatnya dia disclaimer berarti sedekat itu kan. nggak Sampai satu lencang kanan. Iya, Nggak sampai. Dan itu jadi di jam kemarin itu seperti ini. Lencang nih. oh itu sampai Nggak sampai setengah meter. Ya, maksudnya ya. Nah, jadi di awal tahun bulan kemarin tuh aku sering begadang. Maksudnya nggak tidur jam 3 dan jam 2 gitu. Nggak ada di jam 12 tuh nggak ada. Awal lagi main HP, tapi awal belum matiin lampu. Udah apa belum? Oh, udah matiin lampu. Ada habis itu tiba-tiba lagi main HP, awak ke kamar mandi. Karena kamar mandi awak tuh langsung kayak misalnya kalau ada orang lewat jalan awak langsung dengar. Karena kan dia pas samping jalan gitu. Apapun suara tuh awak dengar. Awak mau cuci muka ya kan jam 2 setengah 3 itu cuci muka, usah gigi lagi. Tiba-tiba lagi cuci muka terdengar suara nyapu nih lah di jam 2 setengah 3 malam. Tapi awak hiraukan, maksudnya kayak nyapu gitu. Jadi aku cuci muka, besok gak ada lagi suaranya karena udah fokus sama cuci muka. bilang suara tutup suara air ya. Nggak lama pokoknya awak semua skincarean dah semua ada juga dengar lagi nyapu, lanjut nyapu. Nah, awak makin kayak apa yang nyapu gitu kan. Jadilah awak ngintip. Berani. Rupanya sapu segini yang enggak, nyapunya tuh sapu yang Harry Potter. dari sini ini kamar mandi awak sampai di akhir kamar mandi awak nih kayak gini. Dah di situ dia lari-lari putar-putar. Awak ngintip karena awak siapa sih yang sapu di jam segitu? Ngintip. Karena awak masih bisa ngintip. Nggak ada orang, sepi gelap. Oke. Langsung kuntilanak. Di pikiran langsung kuntilanak. Dan betul aja dia masih karena makin mikir kuntilanak, dia makin bunyi rupanya. Makin bersih ya, makin bersih. Ya, masalahnya di hadapan sama kamar mandi awak tuh itu tuh tanah kosong. Baru di samping di rumah. Jadi hadapan kamar mandi awak tuh nggak ada orang. Di situ ada kuburan gitu kan, kuburan yang punya tanah sama kuburan zaman ada 6 biji gitu. Dan tanah kosongnya tuh bukan yang cuma sepetak, dia tuh panjang besar gitu lah. Dan kayak gitu, nggak lama siap awak nyentuh, langsung ngintip lagi. Rupanya orang yang sering tetangga awak yang sering yang sebelah tanah kosong tuh dia baru pulang. Dia betul-betul baru masukin Honda karena pas awak ngintip dia baru pulang. Itu bukan dia. Dan awak langsung mikir, nggak ada, ini pasti kuntilanak, dah fix nih kuntilanak. Dan nggak lama pas awak mau tidur, tiba-tiba ada suara gerek koper. Dia diapain lah? Masuk tuh, seret go. Enggak. Sama awak waktu itu hilang suaranya, terus tiba-tiba siap berapa menit kayak misalnya 3 menit hilang suaranya, tiba-tiba dari arah sama tadi ada kok tahu suara koper tapi di aspal. Kayak gitu tuh kemana masuk ke samping rumah tetangga. Padahal itu ada pagar, ya nggak mungkin orang lompat. Dia kalaupun mau masuk, dia lewat situ. Dia langsung tiba-tiba iya, masalahnya dia di samping kamar awak. Tiba-tiba terus kayak gitu aja. Intip, kita coba videoin, mau lihat kalaupun ada, aku kasih nampak aja kan videoin, nggak ada, tapi suaranya masih ada. Situ kayak betul. Rupanya 2 harinya gitu lagi. Tapi ini suara orang batu, dia gini krek kayak gitu tiba-tiba. Dia ada main ini yang pakai batu-batu dari gitu ya, kayak gitu suaranya kayak gitu persis. Dari kamar mandi awak nih. Di kamar mandi awak tiba-tiba lompat pas di samping awak tidur. Misalnya awak nih
Ini awak nih tidur kayak gini. Biasanya awak tidur kayak gini, dia pasti samping kuping awak dia lagi kayak gitu. Terus awak kayak nggak betul. Tapi awak intip lagi awak. Kan kata kayak Memang kayak lihat kayak gitu karena awak masih bisa buka badan dan awak masih bisa berdiri. Tapi nggak ada suara, tapi awak masih lihat, masih dengar suara tuh kayak gitu. Sampai nggak lama karena nggak betul nih ya kan. So, hilang. Ada tiba-tiba capek. Kayak gitu, Jay. Pokoknya kayak menarik pantat kau nggak mau? Iya, itu nggak ngintip anjing. kayak intip lah. Makin di bawah orang. Lanjut awak kan. Ya. Nah, oke, ini waktu masih awak kecil. Jadi yang gede itu lah. Nggak ada pas gede anjing. Pas awak kecil, abang awak waktu bisa tengok gitu kan. Jadi Paling bigo lu. Yo, ini real. Karena setiap mama awak bawa awak ke rumah sakit tuh yang selalu kayak ada orang di atas itu gitu lah. Terus malam itu aku lagi kawanin nenek awak tuh operasi kayak itu ada rumah sakit Harapan Bunda tersebut aja. Dekat rumah nih. Yoi, abis itu awak tuh di luarnya kan, awak tuh nggak masuk ruang operasinya, awak tunggu di luar gitu kan. Pas awak tunggu di luar tuh sama bapak awak tunggu di luar. Terus awak tuh lari ke arah tangga. Pas awak lari ke arah tangga tuh tiba-tiba awak melihat aja sosok putih. Tapi kan awak dulu nggak tahu kalau itu tuh hantu. Jadi orangnya kayak baju putih sama rambutnya panjang banget. Dia cuma berdiri aja gitu kan. Awak yang kayak siapa tuh? Terus awak bilang kayak sama bapak, itu siapa gitu. Kakak itu awak bilang. Terus bapak awak yang kayak mana gitu kayak nggak ada nih kan. Bapak tuh langsung ambil awak, abis kami langsung pulang ke rumah. Gitu kan. Tapi itu kayak Sekarang udah gede tuh kayak wow. Pas SMA yang di samping lagi-lagi di samping di Kamar. luar itu di luar yang di dunia lain di luar. Tapi kau ngeri yang ini nggak sih yang kau keluar kamar yang jadi samping kau tempat saudara kau? bukan anak kecil. Iya, jadi sebelumnya awak ketindihan. Selalu ketindihan di jam 10 pagi itu selalu awak akan ketindihan. Habis jam 10 atau 11 itu ketindihan, itu selalu orang yang sama, anak kecil pakai baju merah 2 orang, cewek cowok kayak itu, selalu orangnya cuma ketawa di balik si kaca tuh. Kaca rumah kau. Di balik kaca rumah awak tuh, kamar awak itu. Dia selalu kayak sudah, tapi diulang terus sampai orang kita ketawa. Tapi awak disitu kan awak ketindihan, jadi awak bilang dia kan besoknya rumah awak tuh ulang tahunan dia awak. Jadi awak satu namanya Faiza, yang dia sering kesurupan, dia tak ada kesurupan. Dia ke rumah awak, masuklah nih awak Faiza tuh masuk ke bawah lagi si Maulida, bertiga kan di situ. Tiba-tiba dia bilang dia udah bisa lihat gara-gara tiap hari kesurupan. Dia bisa lihat tiba-tiba ada kesurupan di depan. Tiba-tiba ada kesurupan anjing. Awak lagi di depan dia nih. Di sampingnya si Maulida, tiba-tiba dia gini. Jadi kayak gitu. Habis itu suara kayak gini habis itu. Ambil air. Kayak gitu aja habis itu lompat anjir. Awak lompat dari muka dia, lompat langsung sebeng ke pintu dan awak masuk kamar awak. Dan nggak lama dipanggil lagi masih Maulida. Dia bilang gini, kenapa? Habis itu pas awak lari, si nenek tuh bilang gini, lari. Kayak gitu dia bilang. Terus dia tanya sama awak, kenapa lari? Gitu dia bener, ya bener kok, takut pada awak tiba kayak gitu. Terus bapak dia bilang, kita awak mencerita kalau awak ditindih sama anak kecil. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, di sini ada anak kecil. Terus awak langsung bilang gini, cewek sama cowok. Iya, kayak gitu dia bilang. Di sebelah sini, terus di sebelah kirinya ada cewek kayak ibu-ibu besar kayak gitu. Nah, itu di seberang kan. Berarti di kamarku tuh rame. Di seberangnya maksudnya di samping tetangga Pak itu dibilang ada cowok. Betul kan? Rame, iya. Pokoknya rame di situ dan Pak betul. Bisa langsung bilang, iya anak kecil tuh sering tindihin itu. Terus dia panggil, Berarti lo. sudah itu. Enak apa? Masalahnya yang Ayo. masalahnya yang panggil seda di rumah itu cuman ayah awak dulu Pak sering panggil seda. Sama nenek awak yang bilang sana dia jarang ke rumah. Tapi dia tahu awak seda. Tahu kayak setan dia yang hidup awak kan. Pada pas awak main PUBG sama kok, itu tuh kaca masih bisa dibuka. Takut. Dan bisa nih kaca awak. Awak selalu buka kaca tuh sampai Kayaknya tak pernah. nah, awak tuh selalu buka kaca nih sampai nanti awak tutupnya biasanya jam 4 atau 3 malam. Jadi awak sering ketika di gelap-gelap tuh gitu. Ya, Kamu ngapain di situ? PUBG. Jadi tiba-tiba nggak lama suasana tuh kayak jadi sunyi gitu. Tapi awak nggak peduli, awak tetap main PUBG. Tiba-tiba siap awak udah teriak-teriak anjing. Ganggu. Nggak, habis itu tiba-tiba pas dari kuping awak yang dekat jendela nih suara cewek gini. Pas di dalam kuping awak ini. Sama. Udah langsung tutup jendela. Lanjut. Lagi. Awak ada cerita ini tapi udah lama ya. Tapi Mama aku awak. nggak ceritain. Iya memang ngeri kan. Kayak mama awak tuh baru lahirin adik awak baru. Ada memang. Janganlah, udahlah cukup lah. Baru lahir nggak baru mungkin si Ica tuh baru 2 bulan atau kayak baru 3 bulan gitu. Ini sebelum mau pindah ke rumah yang sekarang. Ini rumah awak yang dekat rumah di Pangkas. Jadinya Pangkas. di Pangkas tuh maksudnya lorong belakang sana kan. Udah itu pas mama awak nih
berloyan si Ica nih, rumah kami kan tau kan, kalau misalnya ada anak bayi itu rumah tuh nggak boleh pulang maghrib, nggak boleh, pokoknya banyak pantangannya lah. Kalau misalnya ada bayi baru lahir di rumah, Nggak boleh nggak boleh langsung masuk, nggak boleh sembarangan keluar rumah, pokoknya banyak hal yang nggak bolehnya karena katanya banyak yang negatif itu di sekitar rumah kita gitu kan. Nah gitu, jadinya di hari itu adik awak tuh itu tuh hujan dari maghrib tuh sampai malam tuh hujan, emang hujan tuh hujan. Jadi si Ica nih dari maghrib tuh dia emang nangis, katanya dia tuh nangis ya bayi kayak ngerengek gitu. Jadinya mama nih nggak ada asi, kan itu nggak ada mama nggak ada asi, apa tuh susu gitu. Dan rupanya di malam tuh dah kayak yang jam 11 kayak itu 11 lewat gitu lah. Susu tuh pada habis, jadinya harus yang kayak mau nggak mau harus pergi beli susu. Kok si Ica nih nggak dia gitu, mau bawa jalan-jalan tuh nggak bisa nih hujan, dan ini masih bayi kali ya mungkin. Jadinya satu cara ya keluar beli, sedangkan kan kok ada anak bayi itu pantang kan, nggak boleh gitu kan. Dan mama tuh udah pakai baju semua, dan itu tuh hujannya udah nggak seberapa deras, tapi masih yang kayak bukan hujan yang gede, tapi hujan banyak tapi kecil-kecil tau kan, hujannya gitu. Kita tuh masih nampak jalan gitu. Jadi rumah awak tuh ada rumah gini, ada di depan situ, rumah di Pangkas tuh kayak gini, jadinya gini, misalnya ini rumah di Pangkas, ini rumah awak, di sini tuh ada jalannya, rumah aku sampai jalan, rumah Adi sampai jalan juga, rumah awak menyampingkan jalan, rumah Adi tuh ada jalan, di samping di depan rumah Adi itu ada pohon mangga, dan ada lorong kecil tuh ngarah ke kuburan keluarga, itu tuh belakang tuh ada kuburan keluarga gitu. Dan itu mama awak pas mau buka pintu, tapi sebelum buka pintu itu kan nengok masih deras nggak hujannya di jendela, dan pas dia buka ini dia tuh emang kayak terdiam karena dia pertama nengok kayak itu orang itu plastik lapis jambu atau apa gitu kan. Jangan cerita lagi lu. Oke, enak. Soalnya lanjutin. Jangan itu dulu. Dikit lagi, jangan ganggu kami ya, ceritakan untuk share. Ada Enggak, dan itu pas dia mau pergi dia kan nengok dulu kayak ya udah nengok aja dulu. Ini masa udah bisa pergi apa belum? Karena kan masa ada anak bayi di rumah kok hujan kok mama biasa kan berarti betul-betul enak nih. Mampus kalau cerita guys. Kita kan tapi ini enggak ngerti. nanti dah. Ayo. Tiba-tiba Alah deh, kok keluarin, alah. Tapi kan nggak ada yang mau sama Izda anjay. Yang ada aku sama Izda, aku tengok ada kayak gitu. Guys, karena suasananya tiba-tiba mencekam dan Yasmin takut di atas. seperti mereka juga sedang mendengarkan kami bercerita tentang mereka. Itu, oi. Kok nggak tahu?